فبأي آلاء ربكما تكذبان. Halo Ustaz. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Semarang. Baik, Pak Abdullah di Semarang. Silakan Pak Abdullah pertanyaannya. Ini saya mau tanyakan apa hukumnya menjadi atlet profesional sepak bola, Ustaz? Yang di sana kita lihat itu kompetisi diselenggarakan oleh pemerintah dengan lewat badan PSSI. Dan di situ kita dikontrak dengan gaji sekian dan sekian sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan kontrak di awal. Dan di situ juga untuk istilahnya kayak terjadi resiko cedera atau sampai patah tulang juga itu juga ditanggung oleh tim. Artinya di sini tim yang kita yang kita ikut kontrak di dalamnya itu dia bertanggung jawab atas keselamatan yang terjadi untuk kita waktu bermain di kompetisi sepak bola ini, karena kalau di sini kita kan kondisinya beda dengan semisal kayak sepak bola tarkam. Kalau sepak bola tarkam itu kan dia membayar dulu uang di awal untuk dapat hadiah sekian itu. Kalau yang di sini tuh kita profesional itu yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga ditangani secara profesional gitu, Ustaz. Baik, mungkin baik. itu aja, Ustaz. Baik, jelas pertanyaannya Pak Abdullah di Semarang. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya, Ustaz. Fadhal. Ya, jadi pertama mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, tren itu kita harus selalu membatasi diri ya, pada tren yang terjadi. Karena kalau sepak bola itu memang tren sulit dibendung untuk sekarang. Ya. Semuanya orang sulit terpisah darinya. Ya kita aja yang sering baca berita gitu, mungkin yang mendominasi di halaman-halaman berita itu ya seputar sepak bola. Jadi kadang nggak mau tahu pun menjadi tahu gitu. Jadi maksudnya nggak setiap tren itu kita mengukur kehidupan dengan itu. Karena keberhasilan dalam hidup profesionalitas itu di banyak hal dibukakan. Cuma orang kan kita melihat tren ini, wah menakjubkan ini. Hartanya begini, penghasilannya begini. Kadang membuat orang-orang berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang pada sesuatu yang mungkin di situ lebih cenderung kepada ranah hiburan ya. Ya walaupun ada mana olahraga dan seterusnya, tapi kalau masalah membangun karakter sebuah bangsa, kualitas kerja, bagaimana mencerdaskan orang-orang, membentuk dari manusia-manusia di dalam negeri yang bisa berproduktivitas dan bisa berberkah untuk manusia, itu tentunya ada jalan-jalan yang telah dimaklumi. Iya. Dan kepada hal yang seperti itu akan lebih banyak dari kebaikan-kebaikannya. Itu sudut yang pertama. Kemudian sudut yang kedua, olahraga itu hukum asalnya mubah. Masuk ke dalam mubahat. Yang mubah itu dia menjadi makruh, menjadi haram, atau sebaliknya dianjurkan atau kadang diwajibkan. Itu tergantung apa yang membawanya ke sana. Kalau yang mubah itu membawanya kepada hal yang diharamkan, maka dia akan menjadi haram juga. Yang membawa kepada hal yang makruh menjadi hal yang makruh juga. Menjadi hal yang makruh juga. Jadi sepanjang tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya, dari misalnya menampakkan aurat, terus menzalimi orang lain, atau tidak ada bentuk di dalamnya berjudi misalnya, mengajak manusia sehingga mereka ribut, berantem, membuat dosa. Ya sebab kita tidak bisa tutup mata juga ya dari kejadian misalnya yang terjadi kemarin, satu lapangan berapa puluh orang yang meninggal. Itu dahsyat sekali, mengerikan sekali. Satu nyawa saja seorang muslim yang meninggal itu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini puluhan nyawa yang meninggal. Iya. Belum lagi di belakangnya
terdapat perjudian besar-besaran, ya dan seterusnya. Walaupun saya tidak katakan bahwa sepak bola itu semua yang dihasilkan darinya berasal dari judi misalnya. Sebab namanya profesional olahraga, ada hal-hal yang kadang boleh di situ, masuk dalam mubahat. Tapi ketika banyak hal yang haram mengitarinya itu harusnya kita berpikir lebih mendalam di dalam hal tersebut. Iya. Jadi kadang di tren itu kita harus pandai menjernihkan diri di dalam memandangnya. Ya, dari sudut kehidupan kita, kemaslahatan kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita, dan seterusnya. Jangan kita lihat di sudut dan di arah itu saja. Iya. Adapun banyak hal yang diterangkan tadi oleh penanya, itu saya pikir hal-hal yang ada pembahasan rincian-rincian ya, kalau dibahas secara mendetail di ranah fikih pembahasan. Nah, secara global itu mungkin yang bisa saya terangkan. Wallahu ta'ala. Nah Ustaz, barakallahu fiik.